saya Antika Aulia, anggota dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkenalan perawi dan karya-karyanya Kitab Sunan Tirmizi dan Ibnu Majah. Sunan Tirmizi nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Ia lahir pada tahun 209 Hijriah. Riwayat hidup Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan ilmu pengetahuan. Sebagai seorang pemuda, ia melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk belajar hadis dari ulama terkemuka pada masanya. Ia mengembara ke Hijaz, Irak, dan berbagai tempat lainnya, belajar dari tokoh-tokoh penting seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Ibnu Daud. Pengembarannya saat luas didedikasikan dalam pelajari hadis, memberikan kontribusi besar terhadap akumulasi ilmu hadis yang kemudian dihimpun dalam kitab Sunan Tirmizi. Adapun metode pengumpulan Sunan Tirmizi, yang pertama pengumpulan hadis, yang kedua seleksi dengan kritis, yang ketiga penggolongan hadis-hadis, yang keempat pendokumentasian, yang kelima penjelasan dan komentar dari hadis tersebut. Adapun pendapat dan kritik dari ulama-ulama mengenai hadis ini, yaitu yang pertama, kelemahan dan kelebihan sanad. Beberapa ulama menyatakan bahwa kitab Sunan Tirmizi memiliki hadis-hadis dengan sanad yang lemah atau diragukan. Meskipun Imam Tirmizi melakukan upaya untuk memilih hadis-hadis yang memiliki tingkat keuntikan yang baik, masih ada beberapa hadis yang dianggap memiliki perawi yang lemah. Yang kedua, konteks budaya dan periode penulisan. Kritik lain yang kadang-kadang disampaikan adalah bahwa beberapa hadis dalam kitab Sunan Tirmizi mungkin mencerminkan konteks budaya atau periode penulisan tertentu. Selanjutnya, penilaian terhadap suatu hadis dari hadis yang dibuat oleh Imam Tirmizi, yaitu mereka mungkin memiliki sudut pandang atau penilaian yang berbeda tentang apakah suatu hadis dapat dianggap sahih, hasan atau baik atau lemah berdasarkan kriteria mereka sendiri. Selanjutnya, perbandingan dengan kitab hadis lainnya. Beberapa ulama juga membandingkan kitab Sunan Tirmizi dengan kitab-kitab hadis lainnya, terutama Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang dianggap memiliki tingkat keuntikan yang lebih tinggi. Beberapa kritik mungkin muncul terkait kelemahan relatif kitab Sunan Tirmizi dalam hal keuntikan hadis jika dibandingkan dengan kitab-kitab hadis tersebut. Sekian penjelasan dari saya tentang Ibnu Tirmizi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dwi Fania Hutagalung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Antika Aulia tadi. Ibnu Majah. Nama biografi Ibnu Majah. Nama lengkap itu Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini. Tempat dan tahun kelahiran di Qazwin, Persia, pada tahun 209 Hijriah. Riwayat hidup Ibnu Majah. Beliau terkenal dengan kejujuran dan akhlak mulianya. Dia dilahirkan di Qazwin, Irak pada tahun 209 Hijriah atau 824 Masehi. Sebutan Majah dinisbahkan kepada ayahnya bernama Yazid, yang dikenal pula dengan nama Majah Maula Rab'at. Ibnu Majah mulai belajar sejak usia remaja. Ia menekuni bidang ilmu hadis pada usia 15 tahun, terutama kepada gurunya yang terkenal Ali bin Muhammad At-Tanafasi. Bakat dan minatnya di bidang hadis tumbuh makin besar. Hal tersebut mendorongnya untuk berkelana ke beberapa daerah dan negara guna mencari, mengumpulkan, dan menuliskan hadis. Puluhan negeri telah ia kunjungi, antara lain Rai atau Tahiran, Basrah, Kufah, Baghdad, Kusronan. Sepanjang hayatnya, Ibnu Majah telah menulis puluhan buku, baik dalam bidang hadis, sejarah, fikih, maupun tafsir. Di bidang tafsir, ia menulis antara lain tafsir Al-Quran Al-Karim. Sementara itu, kitabnya di bidang sejarah berjudul Al-Tarikh membuat biografi para perawi hadis sejak awal zamannya. Karyanya di bidang hadis
berjudul Kitab Sunan Ibnu Majah menjadi yang paling bersejarah dan populer di kalangan Muslim dan rujukan klasik. Menurut Muhammad Fuad Abdul Baqi, penulis buku Al-Mujam Quran, Al-Mufahras, Al-Faz Al-Quran Al-Karim, Indeks Al-Quran, jumlah hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah berjumlah 4.241 hadis. Nah, metode penyusunan kitab Ibnu Majah itu yang pertama mengumpulkan hadis-hadis yang dianggap sahih atau sah atau hasan yang baik. Nah, yang kedua mengelompokkan hadis-hadis berdasarkan tema atau topik tertentu. Yang ketiga menyertakan sanad, rantai perawi setiap hadis untuk menunjukkan jalur riwayatnya. 4. Memiliki kualitas hadis-hadis yang tinggi, meskipun tidak sekuat koleksi hadis Bukhari dan Muslim. Kualitas hadis di kitab Ibnu Majah. Kualitas hadis di dalam kitab Ibnu Majah bervariasi. Kitab Ibnu Majah adalah salah satu dari 6 kitab hadis yang dianggap memiliki otoritas tertinggi dalam literatur hadis Sunni. Namun tidak semua hadis yang termuat dalam kitab ini memiliki tingkat yang keautentikan yang sama. Nah, ini beberapa pendapat dan kritik ulama, yaitu tentang kitab Ibnu Majah. Nah, yang pertama kelemahan dalam sanad. Beberapa ulama menyoroti adanya hadis-hadis dalam kitab Ibnu Majah yang memiliki sanad atau rantai perawi yang lemah atau diragukan. Nah, yang kedua penilaian terhadap status hadis. Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama dalam menilai status hadis tertentu yang terdapat dalam kitab Ibnu Majah. Beberapa ulama mungkin memiliki sudut pandang atau penilaian yang berbeda terhadap apakah suatu hadis dapat dianggap sahih atau hasan atau lemah berdasarkan kriterianya sendiri. Hal ini adalah hal umum dalam literatur hadis, di mana terdapat pendapat dalam menilai keautentikan hadis. Yang ketiga, konteks budaya dan periode penulisan. Beberapa ulama menyoroti bahwa beberapa hadis dalam kitab Ibnu Majah mungkin mencerminkan konteks budaya atau periode penulisan tertentu. Beberapa hadis mungkin berkaitan dengan praktik-praktik atau kebiasaan yang ada pada masa itu dan mungkin perlu diinterpretasikan atau disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan zaman yang berbeda. Hal ini dapat menyimpulkan pertanyaan tentang relevansi dan aplikabilitas hadis-hadis tersebut dalam konteks kehidupan modern. Perbandingan dengan kitab hadis lainnya. Yang keempat, perbandingan dengan kitab hadis lainnya. Beberapa ulama juga membandingkan kitab Ibnu Majah dengan kitab-kitab hadis lainnya, terutama Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang dianggap memiliki tingkat keautentikan yang lemah. Kelemahan relatif kitab Ibnu Majah dalam keautentikan hadis jika dibandingkan dengan kitab hadis tersebut. Nah, lanjut penilaian ulama tentang kesimpulannya, kitab Ibnu Majah dan Sunan Tirmizi memiliki peran yang penting dalam mempelajari hadis dan memahami ajaran Islam. Meskipun ada pendapat dan kritik yang berbeda dari ulama, penelitian berlanjut dalam tafsiran yang telah dilakukan untuk mengatasi perbedaan tersebut sebagai umat muslim. Penting kita untuk mempelajari dan memahami kedua kitab ini dengan kritis dan bijaksana, mengambil manfaat dari hadis-hadis yang bermanfaat dan meninggalkan keraguan yang diasliannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.